Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini hari Jumat tanggal 2 Juli kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kita. Tapi sebelumnya Ibu pengen menyapa kalian ya. Masih ingat nggak dengan password Ibu? Masih. Ya. Ibu coba ya. Nah, walaupun pembelajaran daring, kita tetap harus semangat ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Kelas 8A. Is the best. IPS. Dong. Ya, alhamdulillah ya. Kabar kalian baik, Ibu juga alhamdulillah baik. Nah, tetap selalu menjaga kesehatan ya di rumah. Apabila kalian mau keluar rumah harus tetap dengan prokes kesehatannya ya. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas juga ya. Nah, baiklah untuk Jidni Ilma, tolong dipimpin doa temannya ya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Rohana. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Di sini Ibu sudah mengirimkan link absen ya di room chat kalian. Bisa kalian isi. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya, bisa kalian isi ya. Sambil kalian mengisi, Ibu buka ini ya. Buka pembelajaran Ibu. Nanti insya Allah Ibu akan menggunakan Google Slide yang dikombinasikan dengan Peer Deck, di mana nanti kalian komunikasi kalian itu melalui Peer Deck. Jadi kalian bisa menuliskan ya, ketika Ibu ngasih pertanyaan, kalian bisa langsung interaktif di dalamnya. Bisa kalian yang sudah mengisi absen langsung klik link untuk masuk ke Peer Deck-nya ya. Kita mulai aja. Sudah terlihat belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di sini Ibu menggunakan Peer Deck tadi ya, jadi kalian bisa interaktif di dalamnya. Nah, di sebelah kanan bawah ya, kalian bisa answer question untuk merespon yang Ibu tanyakan ya melalui Google Slide Ibu. Nah, Dila ya, kasih ya atas responnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi dampak mobilitas sosial ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu dampak mobilitas sosial, apa itu faktor pendorong maupun penghambat dari mobilitas sosial itu sendiri. Nah, hari ini masih ada kaitannya dengan minggu kemarin, yaitu dampak mobilitas sosial. Nah, tapi sebelumnya Ibu pengen ya melihat seberapa siap sih kalian untuk mengikuti pelajaran IPS bersama Ibu kali ini. Nah, kalian bisa merespon ya, drag icon biru itu ke gambar yang mewakili suasana hati kalian. Ya, nah, alhamdulillah sudah siap semua ya. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan gambar ya, gambar yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah, di situ kan ada pertanyaan. Apakah dalam kehidupan yang kalian lihat itu orang itu akan selalu mengalami mobilitas sosial ke atas? Ada yang mau komentar dari gambar ini satu persatu? Anissa Nurul? Ya. Anissa Nurul mau gambar yang mana? Yang ini, Bu. Ya. Apa? Silakan. Itu dari pekerjaannya yang dari petani. Yang jadi itu pengusaha ya, Bu? Iya, boleh. Pengusaha, kerja kantoran juga boleh. Berarti di sini ada apa kaitannya antara dua gambar ini menurut Lisa?
Yang mengalami mobilitas menuju ke atas ya. Ya, membentuk ke atas. Ya, bagus Anissa. Nah, ini nanti Ibu akan menggunakan metode pembelajaran PBL berbasis masalah. Nanti kalian Ibu kasih semacam kasus, nanti kalian bisa menyelesaikannya dengan tujuannya apa? Yaitu nanti kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian mobilitas sosial itu. Kemudian yang kedua, kalian Ibu harapkan bisa memberikan contoh dari dampak mobilitas sosial. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis dampak mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Ibu ambil dari link YouTube Ibu sendiri ya. Nah, ada yang sudah like and subscribe belum? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, biasa ya, kalau YouTuber tuh pengennya di banyak subscribernya. Nah, bisa kalian perhatikan baik-baik. Nanti ada pertanyaan dari video yang Ibu tampilkan ya. Nah, tolong tuliskan ya. Boleh satu-satu boleh ya. Beberapa pertanyaan terkait yang sudah Ibu tampilkan tadi ya, dikaitkan dengan dampak mobilitas sosial yang akan kita pelajari hari ini. Nisa. Oh, Nisa, oh ya. Corona menyebabkan banyak kalangan mengalami kebangkrutan, namun juga ada kalangan yang mengalami. Atas bagaimana cara pemerintah mengatasi permasalahan ini? Ya, bagus ya. Bagus semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita ya, yaitu mobilitas sosial. Nah, kemarin ini hanya review kembali ya. Sebenarnya minggu kemarin kita juga sudah mempelajari apa sih mobilitas sosial itu. Jadi paham ya, di situ juga ada gambar kan? Berarti mereka bisa saling berpindah posisi. Nah, kalau pindah posisi berarti kalian tahu ya, ada yang nanti mengalami mobilitas sosial ke atas ataupun mobilitas sosial ke bawah. Nah, kalau yang mobilitas sosial ke atas atau ke bawah itu namanya vertikal ya. Sekarang kita akan lebih fokus kepada dampak mobilitas sosial. Nah, jadi dampak mobilitas sosial itu ada dua ya. Ada dampak positif maupun dampak negatif. Jadi dampak positifnya itu mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Nah, dampak negatifnya juga ada ya. Terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Di sini Ibu sodorkan sebuah kasus ya, kasus yang ada mungkin biasanya ketika pilkada ya, kita banyak melihat berita-berita entah itu di televisi ataupun di tempat sekitar kita ya, apalagi yang di Balikpapan kan banyak yang mencalonkan diri misalnya pengen menjadi pemimpin ya di daerah tersebut. Nah, di sini Ibu ambil kasus ya. Bapak Yanto adalah seorang anggota dewan. Nah, di sini Bapak Yanto mencalonkan diri menjadi wali kota dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk kepentingan politik. Nah, kepentingan politik itu apa aja? Banyak ya. Biasanya kan perlu dana banyak untuk membiayai ketika kampanye ya. Kemudian kepentingan pendukungnya, simpatisannya, tim ses, apalagi tim ses. Apa itu tim ses? Tim sukses. Ya, tim sukses. Masing-masing calon itu kan pasti punya tim suksesnya ya. Bisa dipahami nggak permasalahannya? Bisa. Nah, bisa ya. Nah, sekarang Ibu minta ya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit ya. Supaya kalian bisa menganalisis dampak dari kasus yang dialami oleh Bapak Yanto jika dikaitkan dengan materi yang sudah Ibu paparkan tadi, yang sudah Ibu jelaskan. Ya, Ibu pengen ada yang mempresentasikan. Coba Nisa Patiatul. Nah, coba ini.
Memasuki dunia politik memang harus bersiap-siap mengalami resiko yang besar, baik saat sudah terpilih, bahkan saat tidak jadi terpilih. Dunia politik adalah kepercayaan, menarik simpati warga, agar para warga memilihnya juga mengeluarkan biaya seperti membagikan sembako dan sebagainya, membeli catering untuk tim sukses, menyewa posko, memasang spanduk. Sebaiknya, sebelum Pak Yanto ingin terjun ke dunia politik ini, sudah memahami resikonya. Jika kalah bagaimana, jika menang bagaimana. Jangan cuma memikirkan kemenangan saja. Kita tidak tahu niat awal Pak Yanto untuk mengayomi rakyat atau niat buruk, seperti ingin mengeruk duit rakyat. Mungkin ini cara Allah Ta'ala menegur Pak Yanto. Sekarang, banyak dunia politik disalahgunakan untuk mengejar uang. Padahal dirinya politik ya utamanya untuk mengayomi rakyat. Ya, tepuk tangan buat Nisa Patiatul ya. Terima kasih ya. Hasil analisanya juga bagus dan berarti itu sudah mewakili dari teman-teman kalian juga Ibu sudah lihat itu sudah mewakili bahwa kalian sudah memahami apa sih dampak dari mobilitas sosial dan yang Ibu kasih apresiasi lagi kalian sudah bisa memberikan solusi ya. Tolong kalian berikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Kita apa sih yang sudah kita pelajari hari ini ya? Boleh dituliskan dari sekarang ya. Coba Muftia perwakilan. Ya Bu. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Jenis-jenis mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial vertikal, ke atas climbing, ke bawah sinking. 2. Mobilitas sosial horizontal. Dampak positif. 1. Mendorong seseorang untuk maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif. 1. Terjadinya konflik. 2. Gangguan psikologis. Ya, tepuk tangan buat Muftia. Ya, terima kasih ya. Jadi memang betul ya, seperti yang Muftia tulis, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita belajar apa sih dampak mobilitas sosial itu. Untuk merefleksi ya, pembelajaran kita hari ini, bagian mana sih yang kalian sukai? Alhamdulillah ya, banyak materi yang saya sukai. Nah, di sini Ibu pengen mengetahui ya, sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi kita tadi. Jadi Ibu langsung pengen kalian ngerjakan soal berikut ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini yang merupakan dampak positif mobilitas sosial itu yang mana? Bisa kalian respon ya. Wih, ya. Nah, baiklah. Nanti untuk tugas di rumah kalian bisa tolong ya bisa membuat sebuah artikel tentang dampak mobilitas sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian sendiri-sendiri ya. Bisa ya dibuatkan artikel. Baiklah, kepada Jitni Ilma ya. Jitni Ilma tolong dipimpin doa temannya untuk mengakhiri pelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Jitni Ilma atas doanya. Semoga kita juga selalu diberi lindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sampaikan salam Ibu ya buat orang tua kalian, kemudian selalu belajar yang rajin di rumah. Apabila ada materi yang tidak kalian pahami, kalian boleh wapri Ibu ya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Selalu happy ya, ibadah yang rajin. Kemudian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.